I'll try to pay attention while you are presenting your presentations. Don't forget starting by saying basmalah together, please. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Suara saya kedengaran nggak, Sar? Maaf berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, everyone. This morning, inshallah, me and my friends Raisa will have a presentation on interpersonal function and this asks permission of Mr. as a tour in session course, and to our friends, please stand carefully. For the first presenter is Raisa to start the presentation of the material functional and functional function. Raisa. Yep. Okay, thank you, Devi. And now I will explain about the first material. And the first material is interactional meaning. What is intellectual meaning? Intellectual meaning is a medium that shows the relationship between the roles involved and situation. Jadi makna interaksional di sini adalah sebuah media perantara yang berisi pertukaran ide dan pesan. For example, yaitu antara pengirim dan penerima ataupun sebaliknya. Nah, pada proses komunikasi ini berlangsung antara manusia atau mesin, baik secara verbal maupun non-verbal. Dan di dalam interactional meaning ini terdapat beberapa komponen. For the first, there encoder, dan decoder. And for encoder, it originates a message, and decoder is a person who receives the message. Jadi encoder adalah orang yang memulai pesan atau bisa disebut sebagai sumber pertama. Dan sedangkan decoder adalah yang akan menerima pesan dari sumber pertama. Decoder juga disebut sebagai sumber kedua. And for the second, message. Message is the information sent during the interaction. Pesan di sini adalah informasi atau isi yang disampaikan selama kita berinteraksi. Dan pesan yang disampaikan itu bisa berbentuk suara ataupun visual. And for the third, itu feedback. The decoder forms a second message after receiving the first, which is known as feedback. Nah, setiap yang namanya berinteraksi
pasti ada hubungan timbal baliknya atau ada feedbacknya. Jadi isi dari feedback di sini adalah si sumber kedua membentuk pesan kedua setelah dia menerima dari sumber yang pertama. Setelah dia menerima pesan dari sumber yang pertama. Dan komponen yang terakhir yaitu field of experience, bidang pengalaman. Bidang pengalaman di sini adalah pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki sumber yang mempengaruhi pembentukan dan interpretasi pesan. Misalnya budaya sumber, perilaku sosial, dan lain-lain. Okay, next slide. And the next, their interpersonal function. Interpersonal function is a reflect tenor parameters and is evidenced in two main ways, through verbal interactions and exchange with others, and through personal mediation of the main contents, through mood and modality. Interpersonal function di sini adalah parameter tenor yang mencerminkan dan dibuktikan dalam dua cara utama, yaitu melalui interaksi verbal dan pertukaran dengan orang lain, melalui mediasi pribadi dari konten utama yang melalui suasana hati dan modalitas. And interpersonal function is manifest at two levels, yaitu semantik dan leksikogram atau mood. And the mood brings false interpersonal function and consists of subject finite and level human semantics perform two roles, namely give and need. And the commodities exchange can be in the form of information and goods and service. Fungsi interpersonal itu dimanifestasikan pada dua tingkatan, yaitu pada semantik dan leksikogram. Nah, mood dalam interpersonal function membawa fungsi klausa yang terdiri dari subjek dan finite. Dan pada level semantik, itu ada dua peran, yaitu give dan need. Dan untuk komoditi yang dipertukarkan itu dapat berupa information or goods and service. Jadi pada intinya interpersonal function ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam pertukaran pengalaman. Oke, mungkin sekian dari saya dan back to moderator. Okay, thank you, Risa, for presentation. Next, as the second speaker discuss about is a system for constructing sentence, more precisely for constructing a clause. The clause also has the characteristic as a description of the according to what has been previously reviewed, including directional, emotional, and textual. Next slide. Element mode, there are subject and residue consist of complement. Oh, suara saya mana putus-putus? Iya, Tende putus-putus. Oh iya, sinyal. Oke, they are subject and jadi maksudnya adalah
elemen yang ada di komponen itu bagian itu ada subjek dan juga finite. Residu consists of complement, predicator, adjunct. Type moods there are declarative mood, interrogative mood, imperative mood, and subjunctive mood. Next slide. Okay. The regarding the type of the mood including for the first declarative mode to make a statement dengan kapan yang untuk mengungkapkan fakta, terus untuk mengekspresikan pendapat, untuk dan juga untuk mengungkapkan untuk menyatakan visi. Now, for example, to state facts, she is going to market and then express an opinion. For example, I think her app is perfect. And to make a promise, for example, I must do responsible job. And state the condition, if I study, I want a black. Next slide. Second type of the mode ada interrogative mode. Interrogative mode ini untuk menyatakan sesuatu, untuk menanyakan sesuatu, mencakup siapa, what, how, that. Nah, kalimatnya juga sesuai dengan aturan gitu ya. Kalau interrogatif itu berarti kalimatnya harus berujung pada tanya. Jadi intinya kalau buat tipe interrogatif mode itu untuk menanyakan sesuatu. Next. The third ada imperative mode. Nah, imperative mode ini untuk mengungkapkan perintah, permintaan. Nah, yang digunakan itu dalam present tense, biasanya juga diakhiri dengan tanda titik. Nah, rules-nya atau aturan itu bersifat perintah atau command character. For example, stop talking about that. Kemudian ada ketegasan dengan menggunakan kosakata kamu di depan kata kerja. For example, you shut up. The next rule is untuk memberikan nasihat atau giving advice. For example, don't be afraid of them. The next untuk memberikan instruksi atau to give instruction. For example, don't put your head in one pot. And subjunctive mood express wishes the role is after the vocabulary distinctive. Maksudnya adalah untuk mengungkapkan gitu suatu keinginan, kata-kata sulap, present subjunctive, sedangkan untuk past subjunctive atau subjunctive masa lalu setelah kosakata jika atau if ini dalam kondisi imajiner setelah keinginan dalam situasi imajiner. Next slide. Oke, dari beberapa materinya sudah tersampaikan, barangkali pertanyaan boleh.
Ada yang mau